Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Hikmah yang kedua daripada al-hikam, berkata al-imam al-arif billah Ahmad bin Athaillah, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenal. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kakanakan, Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah.
Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita, ada error dalam diri kita, ada salah yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram. Asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang, terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir bahwa di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan dari jauh datang, ampihnya mengaji HP, ada panggilannya. Putus lagu, putus apapun, putus panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulator di HP. Masuk SMS, pajak kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, aur lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada diris lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk. Karena memutar lagu, memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan-panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi, karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kada ada pertambahan, belum kurang lagi. Yasin, dia Yasin bermaghrib semacam.
berpuluh-puluh tahun kada ada peningkatan. Tapi kalau usaha bikin ini, ulah itu, tambah ini, tambah macam-macam usaha, selalu ditambah pemasukan. Nah, tapi pemasukan ibadah kita berkurang, makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah ini error juga nih, ini error juga. Nah jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya, di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah, aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk kedakaruan, bukan untuk itu ini, aku dicipta untuk ibadah. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab min asyahwatil khafiyah, wa iradatukal asbab ma'a ikamatillahi ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab maknanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih suka hanya kau masak, berdagang kayak hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak isi warisan. Ini kadang becarian, bulan ini datang nang saham di anu, bulan akan datang nang di anu, di rumah aja begana, datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang nang kada berusaha, betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada, tapi duit banyak isi datangnya, sarabanya ada, beribadah apa kawa. Nah ini ngarannya di makam tajrid, diandak Tuhan orang ini. Nah para muhibbin rahimakumullah,
apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab. Nah, lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku ampih dah berdagang, ampih bahuma, ampih menurih. Aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis lagi. Aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang kada-kada terserah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orang ini ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah, hendak di rumah aja begana lagi, ke pasar kada turun lagi. Nah, ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih, tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada, kada pernah talantar memakan pakai apa cukup. Berpikir nukar kabun, anak bakabun lagi nah aku nih. Nah, anak bakabun padahal bertahun-tahun dah begana di rumah aja beribadah agawian, datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya, turun ini, ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, ntar usahakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1. Husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah.